Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kristen lewat channel Kebenaran Iman. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala karunia yang telah kami rasakan hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, judul renungan kita hari ini adalah Rahasia Hidup Bahagia. Tidak ada seorang manusia di kolong langit ini yang tidak ingin hidupnya bahagia, damai, dan sejahtera. Tiap orang pasti mendambakan hidupnya bahagia, penuh sukacita. Namun, perjalanan hidup kita tidak selalu indah sesuai yang kita harapkan. Kesulitan, duka cita, dan pergumulan yang berat membuat kita merasa susah dan tidak nyaman. Sebagai seorang hukuman di Roma, Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia sedang menunggu vonis yang belum ditentukan atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Sebagai manusia, ia mempunyai segala alasan untuk bersedih dan tawar hati. Namun, di dalam kesulitannya, ia tetap dapat mengungkapkan sukacitanya, bahkan memberi nasihat kepada jemaat di Filipi agar bersukacita, tetap berbuat baik, tidak khawatir, dan selalu mengucap syukur, tetap damai, dan memikirkan hanya pikiran-pikiran yang benar. Filipi 4 ayat 8. Nasihat itu ditujukan kepada jemaat di Filipi, yaitu untuk mereka yang sedang tidak ditahan. Bagaimana Rasul Paulus dapat menasihati seperti itu, padahal hidupnya sendiri dalam penderitaan? Apakah rahasia Rasul Paulus? Rahasianya adalah karena ia hidup dalam Kristus Yesus. Hubungannya dengan Yesus merupakan senjata rahasianya. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, mengawal jalan-jalannya, dan ada dalam hatinya. Hubungannya dengan Yesus membuatnya terus berjalan, walaupun ada keadaan yang sangat sulit menghadangnya. Hanya hubungan yang stabil dengan Yesus yang memungkinkan tindakan dan bersikap seperti itu. Semangat yang bergembiralah yang mewarnai seluruh tindakan seseorang manakala memelihara hubungan yang akrab dengan Yesus. Seorang yang berdamai dengan Allah dan dengan sesamanya manusia tidak bisa dibuat bersedih. Hati yang selaras dengan Allah diangkat mengatasi kekesalan dan pencobaan hidup. Sebaliknya, hati yang tidak mempunyai damai Kristus akan penuh dengan ketidakpuasan dan ia akan melihat kekurangan dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita masih bergumul dengan diri kita sendiri, janganlah tawar hati. Dengan meningkatkan hubungan kita dengan Allah melalui Yesus, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Menjalin hubungan yang akrab dari jiwa kita yang paling dalam langsung kepada Allah melalui Yesus, Imam besar kita, adalah jalan menuju damai sejahtera dan bahagia. Melalui doa, kita mempunyai hubungan langsung kepada Tuhan setiap saat. Tidak menjadi soal di mana kita berada, mungkin di rumah, di tempat kerja, di jalan raya, di dalam pesawat, atau dimanapun. Jika kita merindukan kehidupan Kristiani yang bahagia, berserah, dan berkemenangan, maka doa setiap hari mutlak diperlukan. Saudaraku, marilah kita berupaya meraih kebahagiaan, damai sejahtera dengan meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan. Kami seringkali kehilangan sukacita karena kami sering khawatir dan kurang bersyukur. Firman-Mu hari ini mengajarkan agar kami lebih meningkatkan hubungan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, melalui doa dan ucapan syukur. Dengan demikian, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tetap dapat menghadapi dengan rasa sukacita seperti Rasul Paulus yang senantiasa bersukacita meski dihadapkan pada situasi yang sulit. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami dampak dari musibah badai dan banjir. Berikan kekuatan dan ketabahan bagi mereka. Topang mereka dalam penderitaan dan pulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman dan renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.